Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-63 sampai dengan 71. Perenungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Kebaikan di balik keburukan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus ditangkap dan ditahan di rumah imam besar. Dan hari ini kita melihat orang-orang yang menangkap Yesus itu mengolok-olok dia, memukul dia, dan menghujat dia. Tetapi Yesus yang tidak bersalah itu tidak melawan mereka. Selanjutnya kita melihat bagaimana para pemimpin agama berusaha mengajukan pertanyaan dengan hati yang tidak tulus. Mereka mengajukan pertanyaan dengan mengangkat isu kemesiasannya dengan tujuan mereka bisa mencari kesalahan Yesus dan hukumnya. Saudara, terhadap pertanyaan orang-orang itu, Yesus dengan tegas menegur ketidakpercayaan mereka. Dan dengan tegas Yesus mengatakan kalau memang mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, untuk apalagi mereka meminta jawaban darinya. Sudah dikasih Tuhan, Yesus tahu mereka pada saat itu sebetulnya tidak sedang mencari kebenaran. Mereka justru sedang berusaha mencari kesalahan Yesus supaya bisa menghukum Yesus. Dan saudara, mereka melakukan itu dengan berpura-pura menegakkan keadilan. Saudara, Yesus tidak melawan karena Yesus tahu niat mereka pada dasarnya adalah ingin membunuhnya. Tapi yang lebih penting, karena Yesus tahu di balik semuanya itu ada rencana agung Allah yang harus digenapi melalui kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sikap tidak melawannya Yesus pada waktu itu saudara menunjukkan betapa dalamnya cinta Tuhan kepada orang-orang berdosa yang dikasihinya. Tuhan Yesus menetapkan hati untuk menggenapi karya keselamatan, misinya datang ke dunia ini. Tuhan Yesus sudah menetapkan hatinya untuk menebus dosa kita dengan harga yang mahal, dengan cara menghinakan dirinya. Dan Tuhan Yesus sudah menegarkan hatinya untuk menerima cawan pahit penderitaan itu dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, melihat hal itu tentu saudara, musuh-musuhnya akan sangat senang dan puas karena rencana jahat mereka berhasil menghancurkan Yesus dan mengalahkan Yesus. Mungkin inilah kebahagiaan bagi para musuhnya karena berhasil membunuh Yesus dan berhasil mengalahkannya. Saya dikasihi Tuhan, tahukah saudara, apa yang oleh musuh-musuhnya dianggap sebagai kekalahan justru menjadi bukti kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Dan upaya mereka menghancurkan Yesus dan membunuh Yesus justru menjadi dan membawa pada penggenapan misi Allah, penggenapan rencana agung Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, melalui kebenaran ini kita bisa belajar dan melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berdaulat. Dalam kedaulatannya, Allah sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak dan rancangannya, tanpa ada seorang pun atau apapun yang bisa menghancurkannya. Dalam kedaulatannya, Allah sanggup melakukan kebaikan sekalipun di dalam keadaan yang paling tidak baik untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saat ini dengan penyebaran virus corona yang semakin banyak, semakin berkembang, mungkin kita juga bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Kita melihat ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan belajar, kehilangan kebebasannya, kehilangan kesehatannya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dalam keadaan seperti ini, saudara, mungkin kita mulai bertanya, kalau memang Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak hentikan semua ini? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak sembuhkan semua orang dan Tuhan lindungi supaya mereka tidak terkena virus? Saudara, dalam keadaan seperti ini kita juga mungkin bertanya, kenapa Tuhan kok tidak melakukan perubahan membuat semuanya ini menjadi lebih baik? Saudara, kita mulai menjadi khawatir, kita mulai menjadi takut, kita mulai bingung, kita mulai gelisah. Dalam keadaan seperti ini sangat mungkin kalau kita mulai bertanya, kenapa Tuhan tidak melakukan apa-apa? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak melakukan apa-apa? Kenapa Tuhan diam saja? Saya dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini mungkin kita bisa mulai menjadi tawar hati. Kita kecewa dan meragukan Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berdaulat.
Di dalam kedaulatannya Ia tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Di dalam kedaulatannya saudara, Dia sanggup melakukan hal yang baik. Dia sanggup mengajar kita, Dia sanggup mengerjakan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hari ini mengalami masa-masa seperti ini, mari kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang berdaulat itu. Dan saudara, mari kita bersama-sama kembali mengingat kalau Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi hal ini, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan masa bodoh, tapi sesungguhnya Tuhan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajar kita, untuk merancangkan dan mengerjakan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, mulai saat ini ketika Tuhan mengizinkan kita masih ada dalam masa pergumulan ini, mari kita belajar dengan segenap hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita mulai menghitung-hitung kebaikan Tuhan yang Tuhan masih terus nyatakan dalam kehidupan kita sekalipun kita mengalami masa-masa ini. Sudah, mari kita mengambil waktu untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan, mendaftarkan itu semuanya sebanyak mungkin, dan bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup bekerja dengan luar biasa, dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan tanpa dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Kami bersyukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini kami bisa melihat Tuhan yang berdaulat sanggup mengerjakan kebaikan sekalipun dalam keadaan yang paling buruk bagi kebaikan orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa belajar melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kami, sekalipun kami mengalami masa-masa yang tidak kami harapkan. Hari ini kami juga ingin berdoa menyerahkannya Tuhan bagi pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan tolong mereka, Pak Presiden juga untuk berikan hikmat bagaimana mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di negara kami. Berkati para pemimpin gereja, dengan hikmat Tuhan juga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi dengan situasi yang terus berubah dalam masa-masa ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga, bagi orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, bagi mereka yang harus bekerja di rumah, Tuhan juga jaga dan lindungi, berkati mereka. Berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terpaksa harus bekerja keluar rumah, Tuhan juga jaga lindungi mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis yang berada di garis depan, kiranya Tuhan juga lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan selama mereka melayani, supaya dengan tubuh yang sehat mereka tetap bisa melayani Tuhan dan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Kami juga mengingat dan menyerahkan orang-orang saat ini kehilangan pekerjaan. Tuhan kasihani mereka Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan tolong juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami juga bisa mengambil bagian untuk menolong sesama kami, untuk mengerjakan bagian dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan maupun sebagai warga negara di negara Indonesia ini. Kami sekali lagi menyerahkan kehidupan setiap kami sepanjang hari ini. Siapkan hati kami juga untuk boleh beribadah pada esok hari ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.